Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Semoga pemirsa sekalian senantiasa dalam kondisi yang baik, tetap dalam lindungan Allah, dan selalu terlimpah dengan rahmat, nikmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba berbagi untuk membahas tentang hal atau momen yang terkait dengan kehidupan kita berbangsa. Kita tahu bahwa setiap bulan Agustus, bangsa Indonesia selalu memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya. Dan untuk tahun ini merupakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita tahu sekitar 350 tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa asing, dan selama itu pula negeri ini dieksploitasi sumber daya alamnya, dikeruk kekayaannya, juga direndahkan harkat dan martabat rakyatnya dengan politik adu domba, intimidasi, penganiayaan, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan. Pemirsa sekalian, penjajahan adalah kisah tentang kepedihan, kisah tentang nestapa, kisah tentang kezaliman yang tidak sepatutnya dilakukan oleh siapapun, baik oleh suatu bangsa terhadap bangsa yang lain, atau oleh satu individu kepada individu yang lain. Karena itulah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas oleh bangsa Indonesia bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pemirsa sekalian, lalu bagaimana Islam memandang fenomena penjajahan? Adakah landasan dari Al-Quran atau Al-Hadis yang membicarakan hal ini? Maka pada kesempatan ini izinkanlah kami sedikit menguraikan pandangan Islam tentang fenomena penjajahan dalam kehidupan manusia. Pemirsa sekalian, ajaran Islam menempatkan keadilan dan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai prinsip utama dalam kehidupan. Islam menghargai hak individu dan kelompok, dan melarang pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Al-Quran menegaskan bahwa penindasan dalam bentuk apapun tidaklah dibenarkan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Yang artinya, janganlah kamu sekalian makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, alias tidak benar. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Pemirsa sekalian, ayat ini jelas menjelaskan tentang bagaimana Islam menghargai hak individu terkait harta yang dimilikinya. Sekaligus juga larangan bagi siapapun untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Pengambilan hak orang lain itu bisa dilakukan secara individual, melalui pencurian, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya. Bisa juga dilakukan oleh kelompok
terhadap kelompok lain, seperti yang pernah terjadi dalam fenomena atau peristiwa penjajahan. Pemirsa sekalian, dalam Islam, penjajahan dapat dikategorikan sebagai perbuatan zalim. Dan kezaliman di dalam Islam jelas merupakan tindakan yang terlarang. Kita tahu bahwa era penjajahan itu dipenuhi dengan berbagai macam bentuk kezaliman atau penganiayaan terhadap orang lain. Misalnya di era penjajahan terjadi perampasan hak rakyat, termasuk tanah, untuk kepentingan penjajah, baik itu untuk kepentingan perkebunan, tambang, dan proyek-proyek lainnya. Di era penjajahan terjadi apa yang disebut dengan kerja paksa, bahkan terkadang tanpa upah yang layak, atau bahkan tanpa upah sama sekali. Di era penjajahan, kita juga akan mendapatkan pajak yang sangat mencekik rakyat, sementara hasilnya dinikmati oleh para penjajah dan bukan oleh rakyat. Di era penjajahan akan terjadi pula kemungkinan monopoli perdagangan, di mana rakyat tidak bebas menjual hasil panen atau hasil barangnya, kecuali kepada penjajah dengan harga yang sudah ditentukan oleh penjajah itu sendiri. Di era penjajahan, kita mungkin akan dapati diskriminasi sosial. Rakyat jajahan ditempatkan sebagai warga kelas 2 atau bahkan kelas 3 di bawah warga penjajah. Di era penjajahan juga kemungkinan terjadi pengendalian penuh atas sumber-sumber daya strategis, sehingga rakyat tidak punya akses bahkan kendali terhadap negerinya sendiri. Di era penjajahan juga sering terjadi kekerasan fisik, bahkan mungkin pembunuhan terhadap rakyat yang melawan atau dianggap mengancam kekuasaan penjajah. Di era penjajahan ada kemungkinan terjadi penyiksaan secara fisik, juga penahanan terhadap orang-orang yang dianggap mengancam penjajah tanpa melalui proses pengadilan yang adil. Di era penjajahan juga ada kemungkinan penghilangan hak-hak dasar manusia seperti berserikat, menyuarakan pendapat, dan memperoleh keadilan. Semua apa yang sudah kita sebut tadi, yang mana merupakan peristiwa-peristiwa yang sering mengiringi sebuah masa penjajahan, adalah termasuk bentuk kezaliman. Dan Islam melarang kezaliman. Dan kezaliman di dalam agama merupakan sebuah dosa yang diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat keras. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu az-zulma, fa inna az-zulma zulumatun yaumal qiyamah." Artinya, jauhilah kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Artinya, kezaliman yang dilakukan oleh manusia di dunia ini akan membawa konsekuensi siksa dan hukuman dari Allah pada hari kiamat kelak. Dan jelas digambarkan di sini sebagai sebuah kegelapan. Dalam lanjutan hadis itu, Rasulullah juga berpesan agar kita menghindari sikap kikir atau mungkin juga tamak, sehingga kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Rasulullah bersabda, "Wattaqus syuhha, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum." Rawahu Muslim. Artinya, jauhilah sifat kikir, sifat yang terlalu tamak terhadap harta benda, sehingga tidak mau berbagi kepada orang lain. Karena sesungguhnya
Sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat itu telah mendorong mereka untuk menumpahkan darah sesama mereka dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Bagian hadis yang kedua ini menunjukkan bahwa kecintaan terhadap harta sering membawa manusia kepada sikap kikir, tidak mau berbagi kepada orang lain, tamak terhadap harta benda. Dan ini juga relevan jika kita membahas tentang penjajahan. Kita tahu penjajahan yang dilakukan oleh suatu bangsa kepada bangsa lain, motif utamanya adalah untuk meraih kekayaan yang sebanyak-banyaknya dari daerah jajahan. Dan karena ketamaan terhadap harta benda itulah, kemudian muncul perilaku-perilaku kezaliman yang digambarkan dalam hadis tadi, bisa berujung kepada menumpahkan darah dan bahkan menghalalkan hal-hal yang semestinya diharamkan. Itulah ajaran Islam terkait dengan kezaliman dan juga penjajahan yang memang penuh dengan perilaku-perilaku zalim. Penjajahan dengan merampas hak-hak orang lain, dengan mengeksploitasi sumber daya alam orang lain atau negara lain, juga dengan menindas rakyatnya, juga dengan melanggar hak-hak dasarnya, baik berupa ancaman, penyiksaan, bahkan pembunuhan. Jelas ini merupakan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kerusakan di muka bumi. Terjadinya pembunuhan, terjadinya penyiksaan, dan bahkan peperangan, termasuk eksploitasi alam yang berlebihan sampai kemudian membawa kerusakan alam semesta, itu adalah termasuk tindakan-tindakan kerusakan di bumi yang jelas dilarang di dalam agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Pemirsa sekalian, lalu bagaimanakah pandangan Islam menyikapi fenomena penjajahan yang pernah ada dalam kehidupan manusia? Karena penjajahan masuk dalam kategori kezaliman, maka Islam jelas melarang dan melawannya. Bahkan Islam memberikan hak kepada orang yang dizalimi untuk mempertahankan diri dan hak-hak dasarnya, bahkan dengan perlawanan sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 39, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Artinya, telah diizinkan untuk berperang bagi orang-orang yang diperangi oleh pihak lain. Artinya orang-orang yang diperangi oleh pihak lain, dizalimi oleh pihak lain, diizinkan untuk melawan dan memerangi mereka. Bi annahum zulimu, dengan alasan karena mereka telah dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa untuk membela mereka. Nah, ayat ini dalam sejarah Islam turun sebagai izin pertama bagi kaum muslimin untuk mengangkat senjata melawan orang-orang yang selama ini menindas dan juga mengintimidasi dan memusuhi mereka. Dalam hal ini adalah orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah. Dengan ayat ini kita bisa paham bahwa melawan penjajahan bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban jika penjajahan itu sampai merampas kemerdekaan, menganiaya masyarakat dan rakyat, juga menghalangi dakwah Islam. Pemirsa sekalian, sejarah Islam mencatat beberapa contoh
bagaimana umat Islam berjuang melawan kezaliman, termasuk mungkin penjajahan. Dalam sejarah Rasulullah SAW misalnya, kita tahu bahwa selama di Mekah, kaum muslimin dizalimi oleh orang-orang musyrik. Kadang ada yang disiksa, diusir, diblokade, hartanya dirampas, bahkan ada juga yang dibunuh. Hal itu pun juga dialami oleh Rasulullah SAW. Dan terutama sebagian sahabatnya yang lemah, terutama dari kalangan budak. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, orang-orang musyrik Quraisy juga masih mengancam. Dan akhirnya Perang Badar terjadi sebagai bentuk perlawanan kaum muslimin terhadap penindasan yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy penduduk Makkah. Ini sebuah contoh bagaimana Rasulullah dan para sahabat pada zaman itu juga berjuang melawan penindasan dan kezaliman serta penjajahan. Kemudian contoh yang lain, setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW membuat piagam Madinah yang mengikat semua kelompok, baik umat Islam, orang Yahudi maupun suku-suku lainnya, untuk hidup secara damai, saling membantu, saling menghargai, dan tidak berbuat zalim kepada pihak lain. Ini pengikat untuk menghindari kezaliman. Nah, perang baru bisa dilakukan jika ada pelanggaran atau pengkhianatan terhadap janji yang sudah disepakati. Maka kalau dalam sejarah Islam terdapat beberapa peperangan yang terjadi pada era dakwah Rasulullah di Madinah, itu sesungguhnya adalah karena adanya pelanggaran terhadap suatu janji atau pengkhianatan terhadap yang dilakukan oleh kelompok yang lain terhadap umat Islam, sehingga umat Islam pun bergerak untuk melawan pengkhianatan dan kezaliman itu. Kemudian pada era-era selanjutnya, kita tahu di dalam sejarah Islam pernah ada tokoh terkenal dari Mesir namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Tokoh ini adalah tokoh yang berhasil berjuang dan membebaskan Yerusalem di Palestina dari tentara salib pada zamannya. Dan ia berhasil mengalahkan tentara salib secara elegan dengan strategi yang jitu dan juga dengan akhlak mulia. Kemudian di negara kita Indonesia, kita juga mengetahui bahwa banyak tokoh-tokoh muslim yang berjuang melawan penjajah, sehingga mereka dianggap sebagai pahlawan-pahlawan nasional, seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak-din, dan lain sebagainya. Mereka semuanya berjuang melawan Belanda yang dengan semangat jihad, membela agama, dan juga tanah air. Perlawanan mereka bukan semata-mata didorong oleh semangat nasionalisme, tetapi juga oleh motivasi keimanan, karena membiarkan penjajahan berarti membiarkan kezaliman terus berlangsung, dan itu bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Pemirsa sekalian, di zaman sekarang, penjajahan tidak selalu berbentuk invasi militer seperti yang terjadi di zaman dahulu. Di zaman sekarang ini, penjajahan bisa juga berupa penjajahan ekonomi, di mana suatu negara miskin dikendalikan ekonominya oleh negara yang lebih kuat melalui skema hutang, dan juga ketat diciptakan agar negara itu bergantung kepada negara besar dan tidak pernah maju. Ini juga penjajahan ekonomi. Bisa juga penjajahan budaya, di mana budaya asing
nilai-nilai dan gaya hidup asing masuk ke suatu negara dan akhirnya mempengaruhi kehidupan dan gaya hidup masyarakat itu, sehingga masyarakat tersebut menjadi kehilangan jati diri dan kehilangan kearifan lokalnya dari segi budaya. Dan juga mungkin ada penjajahan teknologi dan informasi, di mana kekuatan-kekuatan media itu dikendalikan oleh negara-negara kuat, sementara negara-negara kecil tidak memiliki kemampuan untuk mengimbangi kekuatan media tersebut dan informasi tersebut, sehingga pada akhirnya negara-negara kecil, negara-negara miskin tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan informasi, juga membangun pengaruh terhadap negara yang lain, seperti negara-negara yang sudah memiliki kekuatan teknologi dan informasi. Pemirsa sekalian, inilah tantangan kita di zaman sekarang, di mana penjajahan tidak lagi berupa berbentuk invasi militer semata, tapi bisa juga penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, dan termasuk juga penjajahan teknologi dan informasi. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu waspada dan membangun kekuatan dan tidak bergantung kepada pihak yang berpotensi menguasai dan pada akhirnya merugikan kita. Sahabat sekalian, pesan yang perlu kita ambil dari podcast ini adalah bahwa penjajahan adalah bentuk kezaliman yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Allah memerintahkan kita semuanya untuk menegakkan keadilan, melawan penindasan, dan membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan, baik perbudakan fisik maupun mental. Mari kita ambil pelajaran dari sejarah bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, tetapi hasil perjuangan. Sehingga tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga kemerdekaan ini dengan iman, ilmu, dan persatuan, agar tidak ada lagi penjajahan, baik dalam bentuk yang lama maupun yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.